Oke, nanti sambil jalan aja sambil nunggu Mas Bima, nggak apa-apa lah. Kita mulai dulu saja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya nggak tahu kalau di tempat apa namanya Mas Rian dan Mas Fernando ya. Kalau di Purwokerto sih ini di Sokaraja terutama mendung. Ya enak jam enak untuk tidur lagi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita hari ini apa namanya pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Pertemuan terakhir UTS ini pertemuannya ketujuh. Mungkin saya mohon maaf sebelumnya. Saya pernah menjanjikan video ya. Ini masih saya bikin video. Jadi nanti sebelum ini mungkin saya bahas dulu untuk anehnya ya untuk UTS-nya. UTS-nya tadi insya Allah soalnya itu adalah ABC-an ya pilihan ganda nanti dari LDRU. Untuk waktunya kan nanti nunggu nunggu jadwal dari sana ya, nunggu jadwal dari jurusan jadwal apa ya, mungkin bukan dari fakultas untuk jadwal ujiannya. Namun yang pasti nanti itu dari apa namanya dari LDRU nanti soalnya berapa nanti surprise lah ya, nggak mungkin 10 sih, mungkin di atas itu. Apa maksudnya nggak mungkin 10 soal gitu maksudnya. Nanti ABC-an dan materinya adalah semua yang saya telah sampaikan termasuk sama yang ini ya, sama DDL dan eh, DDL sama DML. Tapi itu videonya kan belum saya berikan ya ke Mas Rian, Mas Fernando sama Mas Bima. Jadi nanti minggu ini lah, insya Allah minggu ini saya post semua, saya taruh di YouTube, saya taruh linknya di Eldiru, jadi nanti bisa belajar. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang apa bingung misalnya atau apa, nanti bisa 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 diskusi apa maksudnya bisa tanyakan di apa di grup Discord nggak apa-apa, di server apa di server Discord nggak apa-apa. Seperti itu. Insya Allah mudah lah, gampang. Ya, saya yakin teman-teman bisa lah untuk mengerjakan soal yang untuk UTS-nya nanti. Oke, ini untuk apa namanya untuk khusus untuk UTS seperti itu ya, maksud UTS. Nah, ini sekarang kita akan istilahnya membahas tentang tugas besar. Saya ingin tahu apakah apa saja yang telah dilakukan selama seminggu ini dan apa hasilnya seperti itu, baik dari Mas Fernando dan Mas Rian. Nah, untuk penilaiannya, ada penilaiannya. Jadi gini, untuk penilaiannya itu sebenarnya saya ada kepikiran seperti ini. Nanti ada peer review. Jadi ada peer review itu maksudnya Mas Rian akan menilai Mas Fernando, Mas Fernando akan menilai Mas Marian dan sebaliknya gitulah. Dan Mas Bima juga seperti itu. Nanti itu akan menjadi salah satu penilaian untuk tugas besar. Kemudian nanti juga bagaimana penyampaian job desk masing-masing terakhir seperti apa, job desk-nya seperti apa, nanti apa yang sudah dikerjakan, apa hasilnya, nanti dijelaskan, dan kemudian nanti penilaian dari saya. Ya, saya kan bisa melihat apa namanya ya, walaupun tidak semuanya, tapi saya bisa melihat yang nanti apa yang dikerjakan dan apa yang ada di grup Discord kan kelihatan. Saya tanya, saya ada itu apa namanya, saya konfirmasi ada update apa tidak, ada yang bertanyakan atau tidak. Nah, seperti itu kan jadi penilaian dari saya. Dan untuk apa namanya besarnya nanti penilaian penilaian peer review itu 30%. Penilaian dari hasil apa presentasinya itu sekitar kalau berarti apa ya 30 itu 35%. Kemudian juga untuk apa namanya penilaian dari saya untuk masing-masing orang, karena ini kan timnya ya, bukan timnya cuma satu ya, dan kelompoknya cuma 3 orang, jadi ya saya penilaiannya tidak lagi per tim tapi per satu orang gitu, maksudnya per orang. Penilaian saya 35% seperti itu. Jadi harapan saya adalah sebenarnya bisa dapat bagus. Ini nilainya cukup besar. Saya buat besar, maksudnya kalau bisa sama dengan nilai UTS-nya. Maksudnya poinnya lebih besar UTS seperti itu. Karena ini apa termasuknya proyek yang cukup besar, maksudnya kalian kalian kan berarti harus mencari informasi dan segala macam, dan kan juga harus mempresentasikan seperti itu. Nah, mungkin eh, kita mulai saja. Ya, saya tadi bukanya ya seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk
ketuanya siapa ya, Mas Fernando atau Mas Rian? Saya, Pak. Oh, Mas Fernando ya. Oke. Iya, Pak. Mungkin silakan bebas, maksudnya siapa yang mau presentasi sebetulnya bebas. Nanti presentasikan saja sebenarnya apa saja yang telah kemarin kan sudah didiskusikan. Kemudian juga ada pembagian tugas. Nah, bisa diceritakan kepada saya seperti apa gitu pembagian tugasnya. Bebas, nggak perlu presentasi kayak pakai PPT nggak apa. Maksudnya kalau mau pakai Word atau pakai PDF pun nggak masalah menurut saya. Seperti itu. Silakan. Ini saya yakin bisa masih apa kalau mau presentasi boleh atau mau ngomong langsung boleh nggak apa-apa. Baiknya sih presentasi, maksudnya presentasi tulisan apa gitu. Nah, oke. Tapi sebelumnya yang di PPT ini cuma ini Pak, cuma yang jadi apa ya, IR-nya doang. Nanti kalau misalkan yang seperti lampiran job description dan juga database design konsepnya itu ada di Word gitu Pak. Oh, nggak apa-apa, tidak masalah. Oke. Ya, silakan. Silakan berarti Mas Fernando ya yang ingin ceritakan ya. Oke. Sama Mas Rian juga sih Pak nanti. Oh ya sudah, ya nggak apa-apa. Di itu saja kita lebih santai saja, kita santai ceritakan saja. Pak, saya atau mau curhat, Pak, saya bikin seperti ini loh, Pak. Bagaimana menurut Pak? Gitu, apa gimana itu boleh silakan, nggak masalah. Oke, silakan Mas Fernando dimulai saja. Oke Pak, terima kasih. Yuk, Selamat pagi Pak Saiful dan Mas Rian dan semuanya juga. Ya. Jadi di pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 yang hanya satu kelompok ya. Iya, presentasikan hasil dari studi kasus yang mana studi kasusnya itu merupakan implementasi sistem aplikasi POS atau Point of Sales baru pada perusahaan Indo April. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya mungkin ingin mohon maaf dulu apabila nanti misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi apa. Jadi mungkin kami terdapat beberapa kesulitan gitu ya Pak untuk mau melakukan diskusi, tapi kemarin kami sudah sempat melakukan diskusi dan juga sudah membagikan beberapa pekerjaan untuk tiap-tiap orang. Kalau misalkan saya sendiri itu saya untuk menganalisis permasalahan pertama, terus untuk Mas Rian itu menganalisis permasalahan ketiga, dan untuk Mas Bima itu permasalahan ketiga tadi, untuk Mas Rian itu di permasalahan kedua ya Pak. Nah, untuk yang permasalahan 4 dan 5 itu sebenarnya tadinya kan kita kan pengen itu lagi ya Pak, pengen berdiskusi lagi. Nah, cuma sekarang kami baru sampai di tahap yang sampai di IR yang seperti ini kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk yang masalah pertama itu kan untuk terdapat masalah dalam pencatatan transaksi harian, bulanan ataupun yang sesuai dengan rentang waktu tertentu ya Pak. Jadi kayak mungkin yang jadi permasalahan dari Indo April tersebut adalah mereka tuh dalam mau merecord jumlah transaksi yang terjadi atau aktivitas order yang terjadi dalam satuan waktu tersebut terdapat bottleneck di sana. Nah, jadi sebenarnya kami juga masih cukup memiliki masih belum yakin dengan penghubungan itunya Pak, penghubungan antar entity-nya. Cuma yang kemarin udah sempat kami buat itu adalah yaitu dengan membuat entity order yang mana pastinya order dari entity order tersebut terdapat primary key-nya yaitu adalah order ID. Jadi kayak ini sebagai unique identifier. Jadi UID-nya itu order ID sebagai pembeda dari masing-masing informasi tiap order. Yang kemudian dari order tersebut ada customer ID yang mana untuk membedakan atau UID juga dari tiap-tiap customer, dan juga ada employee ID yang mana itu sebagai informasi unik dari tiap karyawan, dan juga ada ID produk. Jadi setiap produk itu kan pasti memiliki UID-nya, mereka itu memiliki informasi yang pembeda masing-masing. Jadi kami juga menaruh produk ID juga dalam entity order atau transaksi, dan juga selain dari entity order, kami juga menambahkan entity order details. Jadi order details ini digunakan sebagai salah satu unique identifier juga untuk dapat mengurutkan informasi atau aktivitas transaksi yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Jadi setiap order itu memiliki setiap order dan setiap detail dari masing-masing order itu memiliki unique identifier sendiri juga kayak gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah tentang order date, yang mana ini merupakan jadi salah satu atribut yang
yang bisa dibilang penting karena ini merupakan tujuannya itu adalah untuk bisa mensortir atau memfilter aktivitas transaksi yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi nanti di luar dari date juga nanti bisa difilter juga mulai dari harga produknya atau misalkan harga per unit tiap unit dan juga ada kuantitasnya yang mana itu dapat dijadikan sebagai acuan atau dapat digunakan sebagai informasi dalam proses pengkalkulasian harganya, dan juga terdapat atribut diskon yang mana apabila nanti suatu produk atau unit tersebut memiliki potongan harga, nantinya atribut diskon tersebut digunakan sebagai acuan dalam pemotongan harga dalam proses kalkulasi order atau transaksi produk tersebut, Pak. Dan selanjutnya mungkin Mas Rian bisa bantu untuk menjelaskan juga. Oke, terima kasih Mas Fernando. Baik, saya lanjutkan ya, Pak. Sebenarnya saya pertama membuat konsepnya dulu. Sebelum kita masuk ranah ke permasalahan, kita membuat konsepnya. Konsep dari yang saya pahami pertama itu setiap karyawan punya detail dari nama, alamat, CV, dari CV itu, dari data dari setiap Indo April itu kan pasti punya karyawan ya. Sebelumnya ini harusnya ada lokasi dari Indo Aprilnya sendiri. Tapi saya merujuk langsung ke satu lokasi begitu. Nah, satu lokasi punya karyawan punya daftar dari karyawan tersebut, kemudian setiap satu karyawan atau lebih itu mengambil suatu job desk di entity transaksi, dan satu transaksi ini bisa diambil oleh satu karyawan atau satu employee ini dari transaksi itu mengambil satu job desk, baik itu supplier, customer maupun produk. Nah, di supplier, customer, produk ini satu orang itu tidak mungkin mengambil satu, tapi bisa jadi juga 2 atau 3 bahkan lebih karena banyaknya data begitu. Jadi ketika mereka mengambil supplier misal dari satu jenis produk itu kan nggak melulu dari satu supplier, jadi mengambil banyak pilah-pilah begitu. Kemudian dari satu orang juga, misal dari kasir nggak mengatasi satu customer, tapi juga semua customer yang datang, pembeli yang datang pada hari itu gitu. Terus kalau produk kan nggak cuma satu jenis produk, tapi berbagai jenis produk. Nah, kemudian kalau produk ini kita bagi menjadi 3. Sebenarnya ada tambahan lagi, mungkin tadi Mas Fernando sudah menambahkan ada diskon. Kita tambahkan lagi namanya diskon nanti entitasnya. Nah, yang saya bingungkan di sini tuh masih di ini, Pak. Relasinya yang tadi sama kayak Mas Fernando, bagian relasi ini saya masih bingung. Kita menempatkannya di mana gitu? Apakah di bagian PK atau bagian FK gitu? Terus bagian FK juga saya masih bingung. Ini FK-nya itu kita mengambil dari entity selanjutnya atau kita buat dari atribut atau ID entity selanjutnya itu, atau kita buat atribut baru gitu. Saya masih bingung di situ. Kemudian yang saya bingungkan di sini, ini kita mengacu pada satu lokasi ya, atau satu tempat namanya Indo April, atau Indo April itu punya cabang banyak begitu, Pak. Oke. Nah, mungkin cukup segitu yang baru saya paham sih, Pak. Untuk lain-lainnya belum ada. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ini penjelasan dari Mas Fernando dan Mas Rian, saya kira cukup bagus. Istilahnya begini, bahasanya adalah semua kemungkinan yang terjadi pada istilahnya operasional suatu toko Indo April gitu ya. Satu toko Indo April itu semua terpikirkan. Mungkin yang dibingungnya adalah relationship-nya ya. Berarti antara satu entity dan entity lain itu kalau saya istilahnya saya melihat dari Mas Fernando, Mas Rian penjelasannya bahwa kesulitannya adalah di bagian relationship-nya gitu ya. Seperti itu ya maksudnya ya.
Oke, Ya, tidak betul, apa, Pak. tidak masalah. Kita di sini sambil diskusi. Nanti jadinya Mas Rian dan Mas Fernando jadi tahu. Oke, itu nanti yang presentasi itu dan segala dokumennya nanti diupload atau dikirimkan ke saya ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti jadi begini. Saya itu sebetulnya agak bingung bagaimana saya mau gambar ya, karena saya agak ada nuan. Jadi mungkin saya pakai Visio saja. Visio saja ya. Sebentar saya pakai Visio saja. Ini saya mau pakai aplikasi yang lain, mau pakai yang diagram IO itu. Saya kemarin agak kesulitan karena nggak biasa bikin di situ ya. Jadi agak bingung. Nah ini saya coba saya present ya. Saya coba present. Sebentar. Window. Nah oke. Ini kita saya sambil memperlihatkan tadi saya tolong dibacakan apa saja entity yang ada, Mas. Tadi ada employee ya. Ada employee, kemudian ada apa lagi? Ada transaksi ya? Kalau tidak salah. Atau ada apa lagi? Ya, transaksi, Pak. Transaksi Ya. betul. Kemudian berikutnya terus Ada supplier, ada supplier. Ini ya. produk, sama customer. Supplier. Oh, tulisannya salah ya. Aduh, sebentar. Gimana sih tulisan ini? Supplier gini aja lah, apa. Maksudnya itulah ya. Kemudian ada customer ya. Iya, Pak. Customer, kemudian apa lagi? Kemudian pada ada produk, Pak. Oh iya ada produk. Kemudian tadi kayaknya ada tabel ada entity ini ya, apa bahasanya sold dan itu yang digambarnya Mas Oh Rian. iya, itu setelah produk. Sold. Nanti kita coba diskusikan. Saya akan istilahnya mencoba merunut apa yang telah Mas Rian dan Mas Fernando dan Mas Bima kerjakan, bahasa seperti itu. Ini apa lagi tadi? Entity-nya kayaknya ada tujuh Sold, order, sama order. stok. Ya. Kemudian Stok. ada stok ya. Stok, oke. Ini kita coba runut ya. Ini penamaan sebenarnya kalau tidak salah itu tidak camel case. Kalau camel case itu paham ya, tahu ya maksudnya namanya camel case? Belum. Gimana, Pak? Camel case itu penamaan ini ya. Kalau Mas Rian dan Mas Fernando itu baca di bagian yang DML itu ya. Sorry, itu yang di DDL. Jadi penamaan entity itu camel case, tidak camel case itu biasanya maksudnya itu adalah huruf pertama itu besar dan selanjutnya itu kecil. Itu namanya camel case. Jadi dia harus besar biasanya penamaan itu bebas mau besar kecil itu bebas, tapi biar lebih enak dibaca itu biasanya penamaan entity itu dikecilkan semua atau dibesarkan semua, bebas mau yang mana-mana, tapi lebih baik bahasanya itu adalah konsisten. Oke, tadi menurut Mas Rian dan Mas Fernando kan kesulitannya adalah di mana untuk menentukan relationship-nya gitu ya, bahasanya seperti itu. Oke, kita mungkin runut seperti ini. Permasalahan pertama itu kemarin adalah aplikasi ini tidak bisa mengulang transaksi per harian, per mingguan, per bulanan, per tahunan dengan baik sehingga data penjualan dan selalu menunjukkan angka yang tidak sesuai. Ini saya akan ceritakan sedikit. Kalau teman-teman belum tahu ya, saya tidak tahu sudah tahu apa tidak. Jadi kalau kasir di toko antara Indomaret atau Alfamart seperti itu, saat ada transaksi yang tidak pas, tidak klop gitu bahasanya, jadi yang terjual berapa, uang yang masuk itu berapa, nggak sama, maka kasir itu akan membayarkan bahasanya membayarkan kekurangan. Kalau kelebihan itu nggak dikasih buat kasirnya, kalau kekurangan kasir sudah bayar.
Jadi permasalahan transaksi ini sebetulnya sangat ini ya. Ya, sudah pernah dengar saja. Nah, itu menjadi permasalahan yang sangat krusial gitu. Apa namanya? Sebenarnya itu tidak ingin merepotkan tidak ingin merepotkan mereka atau tidak memberikan bahasanya itu ya bahasanya ya mereka sudah bekerja, mereka kalau yang baik ya mereka sudah bekerja, sudah baik bekerja, ternyata ada kesalahan dan kesalahan itu dari aplikasi gitu. Mereka makan rugi gitu ya. Gaji saja belum, mungkin gaji mereka juga tidak besar, mungkin UMR, dan mereka tapi harus mengganti, dan itu gantinya mungkin nggak sedikit gitu. Nah, makanya itu transaksi itu harus bisa di-track berdasarkan waktu gitu, baik itu per hari, per bulan, per minggu, dan bahkan kalau bisa 1 tahun sebelumnya itu bisa di-track seperti itu. Nah, jadi di bahasa itu ada namanya audit trail. Audit trail itu adalah transaksi itu terjadi kapan itu harus ada. Makanya kita pasangnya adalah waktu. Tadi kayaknya Mas Fernando dan Mas Yana sudah memasangkan waktu di transaksinya ya Pak ya. Kalau tidak salah ada date. Nah, di dalam database itu date itu sebenarnya bisa banyak. Maksudnya ada tipe data ya. Mungkin saya tipe datanya. Tipe datanya itu ada yang namanya date saja, tanggal saja. Ada date time itu lengkap dengan waktu, maksudnya dengan jam, jam, menit, kemudian detik. Juga ada yang dengan time zone. Nah, ini mungkin Mas Fernando dan Mas Rian mungkin belum terbayang ya. Apa yang terjadi jika toko Indo April itu buka di Banjarmasin, buka di Sulawesi misalnya, di NTT misalnya, di mana itu berbeda time zone. Sudah kepikiran belum seperti itu, Mas Fernando dan Mas Rian? Oh ya, belum Pak. Nah itu apa? Saya akan istilahnya bahasa bertanya dan kita diskusi gitu. Berarti belum ya. Nah itu saya memberikan itu bahwa itu bisa berarti dengan berbeda waktu itu, berbeda time zone itu berarti istilahnya transaksi itu harus bisa memuat waktu dengan lengkap dengan istilahnya dengan full format, bahasanya seperti itu. Berarti dia ada harinya, ada tahun, bulan, tanggal, jam, kemudian menit, detiknya, dan time zone-nya. Makanya transaksi itu sebetulnya akan lebih baik jika dia memiliki kolom date time. Ini date time ya. Ini sebetulnya penamaannya ini bebas, tapi ini agar ini literally, maksudnya teman-teman bisa Pak bahwa ini perlu ada namanya date time with time zone. Itu penting gitu. Jadi saat dia transaksi itu memiliki date istilahnya bahasanya memiliki waktu yang lengkap, maka transaksi yang sebelum-sebelumnya pun bisa di-track gitu. Bahasanya seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya untuk Mas Fernando dan Mas Rian ya, untuk tanggal. Jelas Pak. Oke. Kemudian saya tadi lihat apa ya itu. Nah, tentunya perhitungannya itu harus benar ya. Maksudnya begini, mungkin ini sih tidak ada hubungannya dengan itu. Namun sebetulnya nanti kalau teman-teman ini kan karena Mas Rian dan Fesodo ini lebih ke database-nya ya. Mungkin nantinya harus memastikan bahwa misalnya Mas Rian dan Mas Fesodo itu ikut dalam satu tim toko bahasanya seperti itu. Dia ada programmernya. Nah, Mas Rian dan Mas Fesodo adalah database administrator, misalnya bahasanya seperti itu, yang bekerja di database-nya seperti itu. Nah, itu harus bisa memastikan kepada si programmernya bahwa transaksi itu harus masuk lengkap. Bahasanya seperti ini. Transaksional, maksudnya bahasa saya agak lupa termnya namanya apa. Namun database itu data transaksi itu harus masuk semuanya atau tidak sama sekali. Seperti itu. Tapi ini sebenarnya lebih ke bukan desain database-nya, namun ini lebih ke aplikasi. Jadi begini, ini biasa dilakukan di bank. Jadi misalnya gini, saat saya transaksi, saya coba transfer gitu ke seseorang karena sesuatu hal itu gagal gitu. Nah, saat gagal itu maka
data itu harus di rollback kembali ke saya. Maksudnya data di saya itu harus di rollback kembali bahwa tidak ada transaksi transfer. Nah, ini itu harus seperti itu. Maksudnya tidak boleh begini terjadi seperti ini. Dalam transaksi itu pasti ada detail produknya ya. Ada ordernya tuh isinya produknya apa saja gitu kan. Dia tuh transaksinya apa aja sih sebetulnya. Nah, jadi harus dipastikan bahwa transaksi itu produknya itu tercatat semua atau tidak sama sekali. Jadi misalnya waktu dia bayar transaksi, kemudian penjualannya sudah transaksinya sudah lengkap ya, data di dalam transaksi sudah lengkap ya, jam berapa, siapa kasirnya, masalah bahasanya siapa kasirnya, kemudian jam berapanya, dan lain-lain lah bahasanya, dan kemudian detail produknya yang transaksi itu apa saja, itu harus juga tercatat seperti itu. Nah ini sebenarnya hanya pengetahuan saja di luar dari desain database ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, saat saat tabel transaksi ini sudah diberikan bahasanya parameter date time zone ini, seharusnya sudah bisa apa namanya mewakili kebutuhan yang pertama ya. Kebutuhan pertama ini sudah bisa di itu. Sebetulnya kalau bahasanya itu ini bisa lebih lengkap, tapi ya di sini mungkin saya lebih ke bahasanya konsepnya lah, konsepnya seperti itu. Mohon maaf Pak, nanya Ya, Pak. silakan. Kalau yang tadi saya dan Mas Fernando tampilkan itu kan pada transaksi kita berikan ID pada setiap entity setelah transaksi itu. Jadi ketika karyawan itu mengambil job desk mereka, baik itu di setiap entity selanjutnya setelah transaksi itu, mereka bisa tahu semuanya gitu Pak. Dan itu di bagian terakhir kita juga memberikan atribut total transaksi. Nah, cuman masih bingung bagaimana kita memberikan total transaksi itu, perhitungannya bagaimana begitu loh Pak. Oke, nah tadi saya boleh minta nggak yang gambarnya Mas Fernando? Jadi biar saya ada pembagian, saya agak lupa gambar seperti itu. Dikirim lewat Discord juga boleh, nggak apa-apa. Gambarnya saja. Iya Pak. Nah nanti saya akan jelaskan seperti itu Mas itu. Ini nanti saya sambil nunggu Mas Fernando ya, saya ceritakan sedikit. Nah kemudian sambil nunggu Mas Fernando. Tadi kan Mas Rian tanya bahwa gimana menentukan bahwa total itunya berapa gitu ya. Nah, di sini ada entity produk ya. Produk ini berarti kan kita geser ke produk. Produk itu ya saya yakin Mas Fernando dan Mas Rian sudah paham lah ya. Produk itu Pak ya pasti ada ID. Kalau kalian lihat produk itu juga ada barcode. Sebetulnya kalau umumnya itu dia kan barcode itu sebetulnya sama per satu produk. Sama. Jadi kita bisa bilang bahwa produk A misalnya apa ya, saya punya barang apa ya, misalnya batu baterai misalnya ABC. Batu baterai ABC. ABC ini dia punya barcode gitu. Itu barcode di mana ini ya? Oh, di wadah itunya kayaknya. Punya barcode itu. Barcode itu juga bisa jadi UID, unique identifier UID-nya itu bisa. Nah, namun biasanya dia ditambah dengan ID. Sebenarnya betul apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rian dan Mas Fernando. Maksudnya semua tabel itu diberikan bahasanya adalah ID gitu, ID. Karena saat nanti itu kalau tidak salah itu pernah kejadian yang namanya ada produk yang dia namanya sama tapi ID-nya berbeda. Seperti itu. Jadi ini biasanya terjadi kalau produknya itu dia ada varian tertentu. Jadi kan begini, kalau ini kan sudah analisis big data ya. Big data itu nanti di nantinya itu kita bisa kalau datanya kita istilah bahasa gini, saat teman-teman itu membuat desain database yang baik, maka analisa dari database itu, big data itu nanti akan mudah. Maksudnya misalnya produk A itu terjual berapa di saat apa, kemudian dia itu misalnya gini, produk itu misalnya saat kondisi cuaca hujan lebih tinggi, kemudian di saat cuaca panas dia lebih rendah, seperti itu ada intinya, ada analisanya di situ. Nah,
dengan semakin detail suatu produk itu dan bisa dibedakan antara UID-nya, ID yang memang dibikin secara apa buat artifisial gitu ya. Maksudnya kan kita bisa bikin artifisial 1, 2, 3 yang apa namanya angka yang urut itu dan juga barcode-nya. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian saya kira nama juga kayaknya sudah disebutkan ya nama ya. Nama itu sudah ada di dalam produk ya. Ini nama juga sudah ada di dalam produk. Oh ya, nama, ID produk ada nama. Ini mungkin sebaiknya ditambahin satu parameter lagi yaitu barcode sebetulnya. Kalau di toko-toko retail itu ya. Karena kita tidak mungkin kalau aplikasinya itu masukkan ID-nya gitu. Itu jarang. Biasanya dia kan pakai barcode scanner ya, tuh klik nanti dia akan otomatis baca. Jadi di dalam ini kan di gambar ini sebetulnya dalam produk ini dia berarti kan ada apa namanya ada harganya, kemudian ada barcode-nya, ada namanya, kemudian ada ID-nya. Itu sudah cukup mewakili suatu produk. Ada jenisnya juga cukup. Nah, jumlah ini apa ya jumlah untuk parameter jumlah ini, Mas Rian dan Mas Fernando? Kuantitas. Kuantitas ya. Sebetulnya kurang tepat kalau ditaruh di produk untuk jumlah ini. Itu sebenarnya bisa geser di stok. Jadi kolom jumlah itu sebetulnya tidak perlu di situ gitu di produk itu. Jadi entity produk itu adalah lebih baik mewakili record bahwa satu produk itu apa gitu. Jumlahnya itu nanti digeser ke stok saja. Baiknya seperti itu. Jadi kalau di sini kan punya Mas Rian itu dan Mas Rian dan Mas Fernando itu kan sudah lengkap sebenarnya sudah lengkap. Ini sudah bisa mewakili satu produk. Ada ID, ada nama, ada harga, ada jenis. Mungkin kurang ini aja, kurang barcode saja. Biasanya barcode itu penting. Nah, untuk jumlahnya atau kuantitinya atau stoknya bahasanya mungkin ini jumlah ini stok kali ya. Maksudnya seperti itu bukan Mas Fernando dan Mas Rian? Atau gimana? Sebetulnya atau ya? Menjawab Pak, mohon maaf. Ya. Silakan. Kalau dari di bagian order, stok sama sold ini saya kasih jumlah itu, saya jumlahnya itu maksudnya jumlah setiap produk di jenisnya itu. Jadi bukan jumlah keseluruhan. Kalau yang di produk, ini ada produk kalau yang di produk kita harusnya sih tadi mau menyesuaikan kalau order total jumlahnya jumlah order itu berapa, jumlah stok itu berapa, jumlah sold itu berapa. Cuman kalau di order stok sama sold kita jumlahnya itu di setiap jenis produknya. Di produknya berarti ya gitu ya? Ya, di jenis produknya nih. Jadi lebih spesifik gitu. Oke, sebetulnya kayaknya tidak bisa seperti itu sih Mas Rian. Sebetulnya tidak bisa seperti itu. Jadi gini, bahasanya kan karena ini relationship ya. Jadi sebetulnya sudah mau ke situ tapi mungkin bingung ini sebenarnya ada hubungannya dengan relationship-nya sebetulnya. Jadi mungkin saya sedikit itu ya, mungkin sedikit merubah sedikit. Ini kan ada transaksi, ada produk, ada order, stok dan sold. Sebetulnya entity sold ini sebenarnya tidak perlu sebetulnya bahasanya. Sebenarnya tidak perlu. Kemudian yang stok ini sebenarnya naik ke atas. Ini penggambaran seperti ini penggambarannya ya. Sebentar, saya akan gambarkan yang di ininya. Ini saya masih presentasi yang ini kan ya. Ya oke. Jadi gini. Kita mungkin kalau melihat antara entity-entity ini kita tarik yang paling umum, common-nya itu apa gitu ya. Kita bisa bilang bahwa produk itu common. Dia paling atas gitu bahasanya. Produk itu tadi kan saya di sini kalau saya lihat gambarnya kan berarti ada, saya tambahkan saja kali ya. Ada ID, ada barcode. Untuk data tipenya nanti ini ada ya, dikira-kira saja dulu. Ini ada nama. Ini ada harga, kemudian jenis.
Untuk jumlah sebetulnya tidak tepat jika ditaruh di produk, karena kalau kita merujuk dengan namanya bahwa ini produk gitu ya, bahwa ini adalah ya tabel yang isinya produk gitu, atau entity yang isinya produk. Satu record itu isinya produk. Jumlahnya itu mungkin nanti tempelnya adalah di ordernya. Ini yang ini ya, sorry, yang di ordernya atau stoknya atau sold-nya. Namun nanti saya akan jelaskan kenapa sold ini mungkin tidak perlu. Seperti itu. Jadi begini. Produk ini kan dia menunjukkan bahwa atau memberikan bahwa data itu satu produk itu adalah satu produk. Maka produk satu dan produk lain itu berbeda. Nah, saat kita ingin tahu produk itu memiliki stok berapa, itu kita bisa tarik seperti ini. Nah, ini relationship-nya ya, relationship-nya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini ada muncul kaki-kakinya ini ya, sebentar. Stok. Sebetulnya nanti produk itu ini ID produk ya, sorry, ini ID produk. Jadi nanti diturun di sini adalah ID stoknya, ID dari produknya, dan ini di sini bisa jumlah. Itu cukup seperti ini. Nah, dan jenisnya pun sebetulnya tidak perlu taruh di situ. Bahasanya jadi gini. Tadi kan Mas Ria dan Mas Nando kan bingung di ininya ya, bingung ini kelihatannya gimana tuh ya, sebentar. Bingung relationship-nya seperti apa sih Pak gitu. Iya Pak. Nah, di sini ada tabel produk dan tabel stok. Ini sih dia apa ini associate-nya. Nah, ini sebentar ya. Ini associate. Nah, seperti ini. Oke. Pak, ini aplikasi apa ya Pak? Oh, ini Visio. Oh, Visio. Microsoft ya Pak. Itu konsep betul, ini Visio. Sebenarnya sama saja, cuma saya itu bingung ininya. Di gambar yang diagram.io itu adalah, saya kan pernah nyobain. Saya kan suatu saya terangkan pertama kali dengan Mas itu saya mencoba. Bagus, sebetulnya bagus, lengkap gitu. Cuma saya agak bingung nanti penggambarannya karena saya harus belajar lagi ya. Maksudnya saya biasa pakai, tapi kok kayak jelaskannya kayaknya akan butuhkan waktu yang lama. Nah, akhirnya saya coba cari apa sih yang lebih tidak banyak ini gitu, tidak banyak informasi. Maksudnya cukup relationship-nya, kemudian entity-nya apa, PK-nya apa, primary key-nya apa, FK-nya apa gitu. Cukup seperti itu bahasanya tadi seperti itu. Nah, iya seperti itu Mas Fernando. Oke, nah ini seperti ini. Ini apa ini ya? Relationship-nya tidak muncul dan yang ya. Sebentar. Saya jadi lupa juga ini. Sudah lama tidak buka. Nah, ini. Zero tumor ya. Ini harusnya one tumor. Kenapa one tumor? Jadi satu produk itu, jadi gini, di dalam stok itu pastinya akan ada jika produk itu ada, iya nggak? Nggak mungkin dong kalau produknya nggak ada, tiba-tiba ada stoknya, iya nggak? Saya mau coba confirm nih ke Mas Fernando dan Mas Rian. Betul seperti itu tuh nggak bahasanya? Boleh Iya, tolong. betul, Pak. Nah, ya, contoh gini, saya misalnya punya toko. Saya jualan buah. Saya di dalam database dalam entity produk itu saya punya apel, punya pir, punya semangka. Nah, saya itu tidak mungkin dong istilahnya melist stok buah buah yang lain, misalnya buah jeruk gitu. Loh, saya nggak jualan produknya nggak punya produk jeruk gitu. Kan seperti itu. Itu banyak seperti itu Mas. Maksudnya pemikirannya seperti itu. Jadi ya kalau begitu ya yang stok yang saya punya itu ya hanya produk
semangka, kemudian produk tadi mangga dan produk yang lain gitu. Yang saya tidak punya produknya, tidak mungkin ada stoknya gitu kan, bahannya seperti itu. Oh iya, ngerti Pak. Iya, makanya cardinality-nya, masih ingat cardinality ya, hubungannya cardinality-nya adalah dia one or more. Jadi pasti produk itu ada satu. Di produk itu pasti ada satu. Maksud satu itu adalah entity produknya itu apa gitu. Dan stoknya itu satu. Tapi ini malah bukan zero to more sebenarnya, zero more. Tapi apa ya, one to one bahasanya nanti nih. SLT1. Saya pikir iya betul, bisa one to one. Karena apa? Nggak mungkin dong satu produk stoknya 2 atau 3. Maksudnya rekodnya lebih dari satu. Bahaya seperti itu. Satu produk pasti punya satu stok. Nah, stok ini sebetulnya, saya jadi ingat ya, saya jadi ingat ini. Stok itu sebetulnya adalah ada masuk dan keluar. Ada masuk dan keluar. Ini perlu satu entity lagi sebetulnya. Historinya dia keluar masuknya. Sebetulnya ada satu lagi yang bisa ditambahkan di sini adalah bahasanya itu adalah ini riwayat stok aja. Riwayat stok produk. Ini ada historinya. Jadi ini saya jadi kepikiran nih, saya jadi ingat ini. Sebentar. Ini perlu ada riwayat. Kalau seperti ini nanti bahasanya belum terlihat stoknya itu dia masuk keluarnya dari mana. Bahasa seperti itu. Jadi misalnya gini, hari ini saya menambahkan produk jeruk misalnya. Tanggal berapa, hari apa, itu berarti belum ada. Seperti itu. Nah, itu perlu ada itu. Nah, ini saya baru terpikirkan jadinya ini. Nah, ini makanya sebetulnya saat Mas Rian dan Mas Fernando itu berdiskusi, ada kemungkinan itu akan ada satu perubahan gitu. Ada diskusi, kok kurang ini, kok ini. Makanya memang pada itu saya encourage teman-teman itu adalah berdiskusi seperti itu. Terkadang nanti terpikirkan. Seperti ini juga sebenarnya terpikirkan bahwa ada yang kurang gitu. Harusnya ada riwayat stok produknya. Setiap ada stok masuk, stok keluar, stok masuk dan stok keluar. Seperti itu. Ini sebenarnya kita sambil saja ya. Maksudnya kita sambil jalan. Mudahan waktunya cukup sampai 9.40. Ini tipenya ya. Misal tipe itu dia masuk atau keluar. Kuantitinya berapa? Itu maksudnya jumlahnya ya. Jumlah yang masuk dan jumlah keluar. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah ini tipe produk. Ini oh ya. Sebentar. Pak, kalau saya mau tanya sedikit boleh, Pak? Boleh, silakan. Saya nyambi nih. Silakan. Nah. Oh ya, Pak. Biasanya kan tadi kan kata Bapak kan kalau misalkan produk kayak gitu kan biasanya diambil dari barcode ya, Pak. Tapi kalau misalkan kasusnya misalkan kan Indomaret kan juga jualan buah gitu ya, Pak, biasanya. Jadi kayak misalkan Indomaret yang di Jakarta itu suppliernya itu supplier A gitu untuk buah-buahannya. Tapi misalkan Indomaret yang Indomaret yang di Banjarmasin itu dia dari supplier B gitu. Nah, jadi kan berarti kalau kayak gitu barcode-nya udah berbeda ya, Pak, karena mungkin maksudnya itu dari supplier yang berbeda, karena kan biasanya kan mereka juga punya barcode yang beda-beda ya, Pak, misalkan beda supplier juga ya, Pak. Jadi apakah sebenarnya kayak berarti nggak harus ngikutin barcode kan, Pak, misalkan untuk bikin produk ID tersebut? Betul. Nah, ini ternyata ini bagus nih pertanyaan dari Mas Fernando, betul. Ada produk ini ada kasus seperti ini. Jadi betul, ada produk-produk yang seperti telur, kemudian buah-buahan itu asalnya malah tidak punya barcode, Mas. Itu tidak punya barcode itu bahasanya. Jadi bahasanya malah dia tidak dibarcode-in.
yang hanya barcode itu produk-produk yang dia kayak jajan, kayak produk-produk yang kayak apa, pokoknya ada plastiknya, ada itunya lah. Barang-barang bahan makanan seperti buah, daging itu, dia tidak memiliki barcode. Sistemnya adalah barcode-nya yang generate adalah tokonya. Seperti itu, Mas. Jadi, supaya dia bebas dari mana saja, saat dia masuk ke tokonya, si toko itu akan generate barcode untuk produk itu. Seperti itu. Dan barcode itu ya hanya aktif saat produk itu saja gitu. Berarti dalam artian barcode-nya itu cuma hanya toko itu saja yang punya gitu ya Pak? Betul, betul. Biasanya seperti itu. Jadi pasti akan berbeda gitu. Namun bahasanya bahwa data produk kita tetap ada. Maksudnya gini, telur di toko di Jakarta dan telur di toko apa namanya Banjarmasin itu dia memiliki ID yang sama. Bahasanya seperti itu. Jadi bahasanya seperti itu. Telur misalnya telur di Jakarta ya ID-nya 1 misalnya. Kemudian telur di Banjarmasin ID-nya juga 1. Jadi walaupun barcode-nya itu berbeda-beda, ya kita rujuknya adalah ke ID-nya bahwa itu produk telur. Transaksi telur di toko Banjarmasin dan toko Banjarmasin itu ya sama gitu bahasanya. Maksudnya sama itu ID-nya sama. Jadi tadi terlihat seperti itu Mas Rian dan Mas Fernando. Bagaimana? Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oh, gimana Mas Rian tadi ada mau tanya atau gimana? Udah Pak. Oh iya ya. Ya, oke. Sebentar, anak saya nangis. Bentar ya. Oke. Seperti ini. Sebentar. Saya jadi ikut itu. Sebetulnya ini untuk stok saja ya Mas. Ini stok saja, makanya sebetulnya itu waktu seminggu itu sebenarnya tidak cukup gitu. Namun ini bahasanya adalah kalau kalian sudah sampai situ, maksudnya terpikirkan bahwa seperti ini, seperti itu sudah sangat baik. Maksudnya penyelesaiannya atau solving problemnya itu bisa nanti gitu. Maksudnya misalnya itu karena kan masing-masing juga punya ide. Namun kalau kalian sudah muncul bahwa pemikiran, oh ini seperti ini Pak, bagaimana perbedaan barcode di sini dan di sini itu berarti sudah pemikirannya sudah jauh gitu, pemikirannya sudah jauh. Nah ini untuk produk riwayat ini seharusnya adalah relationship seperti ini. Pak, saya jadi kepikiran lagi kalau misalkan ada entity retail tuh mungkin nggak ya Pak? Karena kan misalkan itu kan ada entity stock ya Pak. Jadi kan pasti stok antara retail satu dan retail lainnya kan beda-beda ya Pak. Jadi ID stok yang ID yang primary key yang di stok itu maksudnya ID apa ya Pak? Maksudnya kan untuk menghitung jumlah stok di masing-masing retail kan pastinya punya angka yang bisa jadi berbeda juga gitu Pak. Oke, biasanya untuk stok itu nanti dia ngikutinnya berdasarkan tokonya Mas. Jadi nanti ada ini kalau ini sudah sudah terpikirkan ini Mas Presiden terpikirkan ini. Mas Fernando terpikiran. Saya ada satu tabel lagi. Ini kalau bahasa saya itu dulunya namanya store Mas. Jadi satu ini ada toko yang namanya ID. Ini ID tokonya ya gitu ya. Ini misalnya alamat tokonya di mana gitu ya. Kemudian dan segala macam. Nanti stoknya itu dia akan turun seperti ini. Nah. Oh, malah nggak seperti ini. Satu lagi. Sorry, ini satu lagi nih. Ini muncul lagi nih. Setelah Mas Fernando bilang seperti itu,
Berarti nanti ada tabel yang namanya ini adalah menghubungkan gini. Tadi kan bilang stok yang di toko satu toko lain berbeda ya Mas ya. Mas Firdaus seperti itu. Iya, Maka Pak. nanti ada entity yang mencatat bahwa stok di toko ini berapa, toko ini berapa. Seperti itu. Oh. Ya. Jadi Jadi nanti ada satu entity yang dia itu akan istilahnya gini. Satu rekod itu stok toko A, produk A, stoknya berapa. Itu di toko ini, di tabel ini. Namanya ini mungkin gini ya, kita kasih nama riwayat stok toko. Ini sebenarnya bisa bebas, maksudnya ini maksudnya bebas itu misalnya mau per produk atau seperti apa, atau harusnya sih per produk ya. Jadi nanti ada kasus seperti ini Mas, saya jadi cerita lagi nih Mas Fernando dan Mas Rian, saya jadi cerita lagi. Bisa saja toko yang sebelah-sebelahan gitu ya. Saya yakin Mas Fernando dan Mas Rian melihat fenomena toko retail di Indonesia itu cuma beda 100 meter sudah ada Indomaret lagi misalnya. Itu toko itu memiliki ID yang unik, maksudnya toko ini toko A atau toko B. Dia punya stok barang A dan stok barang A itu berapa dan stok barang A di sana itu berapa. Saat di stok barang di toko barang di toko B stok barang A itu ternyata habis, maka dia bisa minta ke toko A, saya minta dong minta produk ini 5, itu geser ke toko yang B. Itu bisa seperti itu Mas. Saat Mas Rian memikir seperti itu berarti akan muncul seperti itu, bisa. Itu mensupport itu bisa. Pak, saya jadi Ya. saya jadi Gitu. juga buat kayak cerita juga, soalnya kan biasanya kan ada nih Pak kayak kejadian yang bikin kesel juga ya Pak kalau di Indomaret gitu misalkan kita sebut. Jadi kayak kasirnya tuh dia bilang kalau misalkan barang yang udah di scan itu nggak bisa di cancel gitu Pak. Apakah itu ada hubungannya dengan database ini Pak? Jadi kayak kok nggak bisa sih, kan maksudnya siapa tahu salah beli gitu kan Pak. Jadi kayak jadi udah terlanjur harus dibeli gitu Pak. Apakah itu ada kaitannya dengan ini? Untuk yang sudah di scan, ini sudah bayar belum Mas? Belum Pak. Belum bayar. Itu berarti bohong. Saya bilang itu bohong. Jadi gini, ini mungkin aturan, ini lebih ke bahasanya regulasi. Jadi di Indomaret atau ini saya tahunya di Indomaret ya. Di Indomaret itu adalah saat produk itu masih di scan dan kita belum bayar, produk itu bisa di cancel. Itu bisa di cancel. Maksudnya Mas misalnya gini, saya misalnya beli teh kotak misalnya, teh kotaknya terus nggak jadi, saya mau ganti cola misalnya, itu harusnya bisa di cancel teh kotaknya, diganti cola. Nah tapi regulasinya adalah yang bisa membatalkan produk yang sudah scan itu hanya kepala toko biasanya. Itu Mas Anda. Jadi dia makanya makanya sebetulnya jadi gini, itu nanti jadinya masuknya ke penilaian si kasirnya. Si kasirnya itu berarti kan ya sebetulnya nggak masalah, setahu saya itu sering terjadi gitu. Jadi nggak masalah kalau produk itu dibatalkan, nggak dibayarkan, itu umum setiap terjadi. Kalau Mas Fernando dibilang seperti itu berarti bohongin Mas Fernando itu. Dibohongin Berarti siapa biar belanjanya banyak gitu. Iya. Mohon maaf Pak, nanya Pak, boleh? Nah, kalau di kasus yang tadi itu kan dari awal ya, yang retail itu bisa ngambil dari toko, misalnya satu Indo April atau Indomaret itu bisa ngambil di toko sebelahnya itu ya. Nah, kalau itu berarti masuknya nanti di penjualan atau bagaimana Pak? Itu masuknya di stok, nggak penjualan. Itu nggak beli, toko itu nggak beli. Ya. Berarti apa Pak namanya? Itu masuknya itu ke stok biasa, jadi geser stok gitu. Saya namanya lupa ya. Itu namanya geser stok bahasanya, itu geser stok. Itu bisa. Dulu itu saya pernah desain itu sampai situ. Teman-teman di tim itu pernah di tim yang dulu tim saya kan ada namanya tim toko. Tim toko itu dia desainnya sampai situ. Jadi kalau misalnya jadi toko itu juga tokonya sama-sama satu toko ya, maksudnya harusnya Indo April A dan Indo April B gitu bahasanya seperti itu. Gak mungkin Alfa dan misalnya ada Alfa dan Indo itu biasanya nggak mungkin, nggak boleh. Iya. Sama-sama satu toko, sama-sama satu perusahaan, cuma beda toko, itu bisa. Transfer stok, astagfirullahaladzim, namanya transfer stok.
Oh, nggih. Namanya transfer stock, saya jadi ingat kan. Namanya transfer stock. Jadi bisa seperti itu. Berarti ada Ya. entity yang lain ya? Seperti ini yang saya digambarkan di grup, digambarkan di ini. Seperti itu bahasanya. Jadi nanti itu gini. Ini kalau yang ini desainnya database seperti ini. Jadi saat kita bikin database ini berarti ini bisa mensupport itu. Namun regulasinya biasanya nanti yang bisa menerima dan geser-geser itu mungkin yang punya role yang paling tinggi. Itu ada role employee, itu ada role-nya juga. Nah, biasanya saat transfer stock itu ya nanti karyawannya saja dia datang ke situ bawa produknya gitu aja, Mas Rian. Maksudnya kalau di database-nya itu loh, Pak. Database nanti geser. Nanti jadi gini, jadi di stoknya, di riwayat stok produknya itu nanti ada masuk baru bahwa bilang ini nambah gitu. Dari mananya? Iya, dari keterangan gitu ya. Betul, ada tipenya. Ini ada tipe ya. Tipe itu berarti bisa jadi gini, tipe itu masuk dan keluar. Nah, ini saya bisa tambahkan satu lagi di sini kolom dari mana ke mana, dari mana. Dari situ ini namanya mungkin jelek ya. Dari mana itu maksudnya dari mana gitu. Maksudnya dari mana itu bisa dari toko lain, bisa dari supplier datang, kan bisa seperti itu. Iya enggak? Iya. Nah, seperti itu. Gitu Mas Rian. Gimana? Soalnya kan saya masih bingung, takutnya kan kalau misal saya sebagai karyawan terus saya bagian penerima dari produk gitu ya. Terus tiba-tiba ada kasir atau dari karyawan dari toko yang sama dengan sebelahnya gitu. Saya minta produk dong. Nah, terus di saya kan udah saya tulis stoknya produk A itu 20 misal. Nah, kalau misal saya ganti 15, berarti kan itu jadi karyawan itu bisa manipulasi data sembarang. Nah, biar mengatasi itu gimana gitu loh, Pak. Yang saya masih bingung. Oke, itu nah ini makanya bisa melakukan itu biasanya yang punya role tinggi, Mas. Dari bilang ketua apa namanya ya? Itu namanya apa kalau yang jadi yang tadi itu yang kayak Mas Fernando bilang apa ya, contoh kasus yang Fernando yang dia sudah scan tapi kok nggak boleh scan, itu harus orang yang memiliki bahasanya privilege yang lebih tinggi. Dia bisa batalin, dia yang ngurusin stok masuk stok keluar, geser stok, transfer stok, itu yang dia yang pegang. Nah, namanya bukan supervisor, Mas. Namanya bukan supervisor. Namanya itu apa sih ya? Aduh, kepala toko. Setahu saya namanya kepala toko. Betul. Biasanya seragamnya beda sendiri memang. Biasanya beda sendiri. Biasanya beda sendiri. Jadi dia punya password. Dia punya password yang dia dan saat geser itu Mas Rian, itu ada BA-nya, ada berita acaranya. Itu ada berita. Nah, nanti itu berarti berita acara itu juga nanti bisa masuk database sebetulnya. Cuma ini ya itu jadi banyak ya. Ini cuma stok loh, Mas. Baru satu stok masalah ya. Ini bisa panjang sekali ini penjelasannya. Nah, itu Pak. Nah, yang kemarin saya masih bingung tuh, nah kita belum ada database awal kok kita udah dikasih problem gitu Pak. Makanya saya bikin konsep sendiri dulu. Enggak apa-apa. Itu maksud saya sebenarnya gitu. Saya ingin ingin merangsang teman-teman, maksudnya ingin merangsang pemikiran kalian bahwa gimana gitu dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di sana, di luar sana gitu. Itu seperti itu. Jadi gak ya data yang kalian terima itu sebenarnya bisa kalian lakukan dengan kalian coba wawancara ke orang ya atau mencari di internet, itu juga bisa. Cuma mungkin kalau kalian misalnya bekerja di Indomaret misalnya, itu perusahaan itu Indomaret Kopi Sematama. Kalau kalian bekerja di situ sih mungkin kalian langsung diberikan informasi bahwa di toko seperti ini, toko seperti ini. Nanti tolong bikinkan database-nya. Nah, di sini karena kalian tidak memiliki akses itu, makanya kemarin saya minta ya sudah ini saja. Apa namanya? Kalian coba cari di internet atau tanya ke kasir atau karyawan atau seperti itu. Begitu Mas Rian kemarin. Oke, Pak. Nah, tapi gimana? Yang tadi misal kalau misal yang tadi permasalahan kita beli barang scan barcode nggak bisa dihapus, itu kan sebelum kita
misal kita udah scan, berarti scan itu kan baru ada nama barang ya, nama produk ya. Iya, Nah, nama barang dan kuantiti saja, Mas. nah Nah, di kuantiti itu kan jumlahnya itu kita yang ngisi ya. Dari iya apa sih, betul. dari karyawan yang ngisi kan. Karyawan Berarti ngisi betul. berarti dari aplikasinya itu dia memberikan minimal 1 ya, Pak. Nggak bisa Iya, 0. nggak bisa nol. Oh, gitu. Kecuali ada sesuatu. Maksud sesuatu itu bisa jadi dia kuantitinya apa bonus itu bisa seperti itu. Itu tergantung tapi secara operasional tidak ada kuantiti nol. Pasti ada satu. Oh, gitu. Berarti makanya barcode apa barang itu nggak bisa dikembalikan ya, Iya. Nah, karena uh, harus harus minimal 1 gitu ya. harusnya satu. Oh, Namun gitu. sebetulnya jadi gini, saat karyawan itu scan barcode atau scan produknya memasukkan produk, misalnya Mas Rian belanja gitu ya, bawa produk banyak gitu kan, terus di scan oleh kasirnya, itu sebetulnya data itu belum masuk ke database manapun, belum masuk ke entity apapun, itu masih di aplikasinya, dia masih dalam bentuk memori, bentuk bahasanya. Sebelum melakukan pembayaran. Betul, sebelum masuk pembayaran dia baru masuk ke dalam tabel transaksi, tabel transaksi, detail produknya apa saja itu baru masuk, dan tipe pembayarannya apa itu baru masuk. Jadi seperti itu, Mas Rian. Oh, gitu, Pak. Terima Nah kasih, Pak. makanya saya dibilang waktu Mas Fernando dibilang kok nggak bisa di cancel, itu berarti Mas Fernando dibohongin. Ya itu seperti itu, Mas. Sudah dibohongin itu. Maksudnya bisa gitu. Ya mungkin ini mungkin karyawan itu tidak ingin karena ada karyawan-karyawan yang mungkin nakal atau gimana gitu ya, tidak mau gitu. Apa namanya? Dia kan harus minta bantuan sama kepala tokonya bahasanya. Biasanya seperti itu. Namun saya kira umum terjadi kok. Saya juga lihat biasanya ada kalau saya beli terus dibatalkan, maksudnya nggak jadi beli, itu ganti yang lain gitu ya. Pak, ini Pak mau ada yang cancel gitu kan. Nanti dia si tokonya kepala tokonya datang ke mesinnya, dia akan masukin password, dihapus produknya di dalam. Oh, gitu, Pak. Seperti itu. Nah. Oke, ini kita lanjut ya, Bu. Ini cuma bahas riwayat stok saja ini sudah lumayan banyak ini. Waktunya banyak ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sudah seperti ini. Oke, sebentar. Ini dari gambarnya Mas. Ini saya coba perbaiki ya. Ini baru stoknya saja ini ya. Ini seperti ini ya. Untuk variabelnya mungkin nanti bisa di itu sendiri. Jadi ada toko, ada riwayat stok tokonya, stoknya apa, dia bisa ada. Jadi di sini bisa masuk keluar dari mananya. Stok ini dia stok per produknya. Nanti dari stok ini juga dia ada riwayat stok toko, maksudnya per set toko itu stoknya bagaimana. Ini juga per produk. Jadi sebetulnya ini tidak di sini. Namun ini sebentar ini sebenarnya memang perlu banyak analisa sebetulnya, dan waktunya memang nggak. Saya pun juga makanya usulan itu kalau kalian bisa berdiskusi dan intens, maksudnya itu sejam sehari mungkin akan banyak ini. Itu pun memang ya saya yakin masing-masing teman-teman juga punya kesibukan sendiri-sendiri, jadi nggak apa-apa. Oke, ini gini dulu aja, ini dulu aja. Jadi ini penjelasan saya, nanti penggambarannya nanti ya, hasil yang saya gambar ini nanti akan saya bagikan ke Mas Rian dan Mas Fernando dan Mas Bima nantinya. Jadi bisa buat belajar kok kayak gini gitu ya. Oke, ini mungkin ini untuk ininya yang stoknya stop dulu deh, ini nanti bisa nggak selesai ini. Oke, ini mungkin saya lanjut ke transaksian dulu ya. Ini apa permasalahan berikutnya siapa sebentar? Biar biar bisa jalan agak banyak. Oke, permasalahan kedua adalah tentang mencatat semua produk yang dijual ya. Oh, ini juga sudah ini. Misalnya semua produk yang ini sebetulnya historical, nah secara database-nya itu, secara entitinya bahwa transaksi itu, ini kalau penggambaran dari Mas dari kelompok ini bahwa
Ini belum ada relationship-nya ya Mas ya, Mas Rian dan Mas Fernando ya? Belum, Mbak. Belum ya, belum. Oh, oke, ya berarti mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi gini, ini kita bahas transaksi dulu. Karena permasalahan kita adalah transaksi. Jadi satu transaksi itu sebetulnya kita kita dari transaksinya dulu ya, jangan dari yang mana-mana dulu. Transaksi. Satu transaksi itu berarti kan dia memiliki detail transaksi. Kan seperti itu ya bahasanya ya. Jadi detail ordernya itu apa saja gitu. Nah, saya kalau lihat dari penggambaran Mas ini mungkin itu di order kali ya bahasanya. Seperti itu enggak? Jadi order yang order ini berarti isinya adalah detail-detail produk. Seperti itu enggak penggambaran dari Mas Rian dan Mas Fernando? Kalau saya mikirnya iya sih, Pak. Mungkin seperti itu ya. Oke. Sebetulnya ini sebenarnya bebas, penamaan bebas. Kalau saya dulu penamaannya seperti ini, Mas. Ini kan transaksi ya. Maka di sini saya tambahin namanya adalah detail transaksi. Ini penamaan saja. Jadi ini bahasanya apa ya? Praktikal yang anggap saja ini professional advice dari yang sudah pernah buat seperti inilah, bahasa seperti itu. Jadi saat ini kan jadi kata-katanya jadinya menyambung. Ini transaksi maka di detail transaksinya. Kalau mau pakai order ya nggak apa, ini order. Di sini namanya detail order. Ini sudah benar ya. Sorry. Di sininya transaksinya adalah order. Nah, seperti ini. Ini hanya saja, maksudnya bebas kalau mau yang namanya mau tadi transaksi mau order juga nggak masalah sebetulnya. Namun biar mudah dilihat dan dicari gitu bahasanya, dan ini masih sedikit ya tabelnya ya. Kalau nanti kalian ini satu sistem penuh itu mungkin tabelnya bisa sampai kan saya pernah bilang ya seratusan puluhan entity, dan itu lumayan pusing untuk tracingnya gitu. Nah, maka penamaan yang seperti ini akan sangat memudahkan bahasanya seperti itu. Oke, udah sampai sini ya. Ini ada order dan detail order. Maka pastinya relationship-nya adalah seperti ini, Mas. Ya. Crowfoot-nya atau kaki ayam itu ada di sebelah detail order. Seperti itu. Di sini pastinya ada kolom ID dari per masing-masing detail ordernya. Kemudian ini misalnya pakai order ya, berarti sini ada ID ordernya. Nah, ini Anda dulu aja. Kemudian, nah ini adalah bisa jadi ini produk juga. Ini ada ID produk. Seperti ini. Nah, ini one to more, bukan zero more ya. Maksudnya nggak mungkin di sini ada detailnya. Kalau di sini nggak ada ordernya gitu. Banyak seperti itu. Maka dia akan one to more. Ada satu transaksi yang dia memiliki, jadi pasti ada transaksi itu pasti ada. Namun detail ordernya bisa jadi nggak ada. Seperti itu. Bahasanya seperti itu. Nah, seperti ini identifying, oke. Nah, Tadi detail order untuk apa, Pak? ini detail order ini adalah menandakan detail produk yang dibeli apa saja. Bahasanya seperti itu, Mas Rian. Oh, per jenisnya itu ya. Betul. Jadi kan begini segini, saya transaksi, saya beli barang itu ya. Saya beli Coca-Cola, beli roti, sari roti misalnya. Nah, Coca-Cola dan sari roti ini adalah detail order per setiap satu baris recordnya itu loh. Berarti record pertama Coca-Cola, record kedua adalah sari roti. Seperti itu Oh, bahasanya. iya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kan tadi kan bingung kan apa namanya relationship-nya seperti apa. Itu relationship-nya seperti itu. Di sini dia one, di sini adalah many. Ini one to many sebetulnya bahasanya. Pasti ada satu order, di sini pasti ada satu itu. Oh, ini belum ada kolom ID ya. Sebentar, ini sudah kolom ID-nya sebetulnya untuk menandakan PK-nya di mana, ini di mana. Di 100 sudah nggak sih? Mari key-nya ini adalah ini primary key-nya adalah ini. Nah, sebentar.
ID ini adalah ID order. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Saya mau tahu detail order mana dari transaksi yang mana gitu. Itu bisa seperti itu. Makanya di sini ada ID order. Nah, kalau seperti ini maka bahasanya primary key-nya atau UID dari detail order itu adalah gabungan dari PK primary key ID dengan foreign key dari ID order. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu transaksi hari itu detailnya apa saja gitu. Jam berapa, detailnya produknya apa saja. Ini seperti ini Mas penggambarannya. Nah, makanya sebetulnya produk ini paling tinggi bahasanya kayaknya loh. Ini bahasa kalau tim ini produk itu paling tinggi. Maka dia akan turun kemana saja dia memiliki data produk, baik stok, baik transaksi, seperti itu. Karena detail order itu bisa jadi banyak produk. Segitu satu produk banyak itu, seperti itu. Banyak detail order. Mohon izin nanya coba Pak. Ya, mau silakan. Saya yang masih bingung tuh, ini bagian order ini nanti masuknya itu berarti ke customer atau ketika kita mau order ke supplier gitu Pak? Oke. Kalau yang order ke supplier itu nanti beda lagi Mas. Jadi ini full transaction, jual beli saja. Oh gitu. Kalau saya kan ya. kalau saya kemarin bikinnya itu yang kenapa ada order, stok dan sold itu pengecekan di gudang gitu loh Pak, pengecekan gudangnya aja ya, belum sampai ke customer. Iya, oke. Itu berarti berarti baru masuk situ ya, belum transaksinya ya. Itu juga misalnya bisa Mas. Nah, kalau gitu sebenarnya masuknya ke transaksi toko, bukan transaksi karyawan. Berarti dia nanti hubungannya ke tokonya. Toko itu melakukan transaksi kan, berarti dia berarti terima barang, kemudian dia ngupdate stoknya gitu kan, bahasanya seperti itu. Itu nanti itu biasanya terpisah dengan data transaksi, biasanya seperti itu. Kalau gitu namanya biasanya nanti ada entity baru lagi yang dia akan menghandle itu gitu. Ini berarti ini bahasanya saya pakai bahasa Inggris nggak apa ya? Ini store transaction berarti ini. Ini bahasa Inggrisnya kalau salah ya ya. Store transaction. Ya, kayaknya begini seperti ini bahasanya. Jadi toko itu juga melakukan transaksi gitu. Maksudnya itu dia akan menerima barang dari supplier A, supplier B gitu. Jadi ini itu nanti ada informasi bahwa pastinya ID transaction-nya gitu ya. Kemudian misalnya ini supplier mana gitu. Supplier mana, kemudian berarti dia bawa produk apa saja, itu nanti masuknya ke produk juga. Ini besar ini. Wah, berarti belum sampai ke transaksi ya, berarti ya, Mas Rian dan Mas Nando ya, kemarin pembahasannya ya. Ya, belum Pak. Oh, oke. Baru pengecekan gudang. Iya, runut juga. Maksudnya enggak besar itu hanya besar. Skupnya besar. Berarti mungkin kayak saya juga salah bahwa ini harusnya skup yang saya berikan kepada tugas ini mungkin harusnya lebih kecil lagi. Iya, ini ya tidak apa, ini kesalahan di saya. Ininya apa namanya skupnya terlalu besar. Maksudnya jadinya Mas Rian dan Mas Fernando kan akhirnya berpikirnya dari barang supplier, supplier kemudian segala macam baru masuk ke situnya. Jadi agak berat sebenarnya bahasanya. Iya sih betul. Apa? Ini sih tadi nyambung sih Pak. Ya. Soalnya kepikiran juga pas tadi bahas ini kan customer kan. Iya. Tapi tidak apa-apa. Ini kita sambil diskusi sambil anuan ya. Nanti ini bentuk terakhirnya nanti akan saya share nanti anuan. Ini tuh transaction. Nah, ini nanti juga ada seperti ini berarti. Kok nggak mau masuk ini? Belum. Oh, sudah bisa. Oke. Nah, ada store atau transaction. Nah, ini seperti ini. Nanti ini juga ada kalau Mas
Rian dan Mas Fernando sampai ke supplier, berarti nanti juga ada entity yang isinya dia khusus daftar supplier. Iya enggak? Harusnya ada ini. Ada lah harusnya. Iya, harusnya ada ini. Iya. Jadi Jadi big data apa? tiga orang ya? Hah? Gimana Mas? Mas Fernando? Jadi big data beneran banyak banget yang entity. Banyak. Iya, betul. Ini ada ya, ini sudah ada bayar. Berarti betul. Supaya transaksinya ini ternyata transaksian. Oh, oke. Ya, ya, ya. Umumnya seperti ini. Transaction itu memang dibedakan. Transaction itu kan memang besar ya. Tapi saran saya kalau Mas Rian dan Mas Fernando berpikir seperti itu, lebih baik dipisah. Jadi entitinya berbeda. Toko itu punya istilahnya apa ya bahasanya aktivitas toko. Jadi aktivitas itu dipisahkan. Jual beli sendiri yang berhubungan dengan pesan barang, ke supplier dan segala macam itu dipisahkan. Jadi tidak besar. Nanti kalau dijadikan satu kayak seperti itu transaksinya, transaksi penjualan beli saja itu juga besar Mas Rian dan Mas Fernando. Itu setiap hari sehari itu kita hitung saja sehari misalnya 10.000 gitu ya. 10 baris bahasanya. 10 baris itu barisnya itu baru di order ya. Detail ordernya gitu ya. 10.000 dikali misalnya setiap transaksi itu minimal 2 produk aja. Berarti berapa? 20.000 baris di detail order. Kalau ditambahkan dengan transaksi dari si toko gitu ya. Si toko itu kan mungkin barangnya misalnya ada 10.000, misalnya ada 4.500 barang misalnya. Berarti kan suppliernya mungkin ada bisa banyak gitu ya. Nggak mungkin nggak cuma 10 gitu per barang-barang. Kecuali memang barang-barang itu dia satu supplier gitu ya. Kan nanti agak kesulitan untuk memisahkannya. Walaupun sebetulnya kalau mau itu bisa jadikan satu nggak masalah. Tapi saran saya adalah itu dipisah. Jadi dipisah antara transaction yang ke jual beli dan yang transaction yang dimiliki oleh toko itu dipisahkan. Seperti itu, Mas. Begitu. Nah, ini berarti relationship-nya dia turun dari supplier ke seperti ini. Jadi satu supplier itu bisa jadi ini nanti store transaction-nya nanti juga ada yang dia ngikutnya ke produk. Nah, ini produk ini paling atas ini. Nanti dia akan turun kemana-mana dia yang ada produknya. Wah, ini pusing gak ya Mas Rian dan Mas Fernando nih? Masih mencerna ngikutin, Bang. Nggak apa-apa. Ya, nanti ini saya kasih. Tapi ini saya runut dari permasalahan yang ada ya. Permasalahan yang kemarin saya satu-satu. Iya, Pak. Nah, untuk order detail ini sudah paham? Paham, Pak? Ya. Paham. Oke, berarti saya lanjut dulu ya. Yang ini karena kita saking semangatnya jadi semakin meluas gitu ya. Ini kalau kita teruskan bisa nggak selesai. Saya runutkan dulu dari yang yang menjadi tugas besar gitu bahasa seperti itu. Nah, ini pembayaran ya. Pembayaran ini belum sama sekali dibahas ya. Harusnya itu, Pak. Baik, itu permasalahan ketiga ya, Pak. Ya, itu atau harus dari Mas cuma belum berarti, Pak. Oh, oke. Ini baru sampai ini ya. Ini tadi kenapa makanya saya bilang untuk kalau entity sold ini mungkin tidak perlu dibahas. Nah, untuk pembayaran ya. Oke, pembayaran ini sedikit menarik sebetulnya. Jadi gini, kita coba saya akan gambarkan ya sedikit begini. Ada yang namanya tabel payment ya, di sini payment. Jadi pembayaran gitu ya. Jadi saat bahasanya adalah seperti ini. Satu order itu berarti satu payment ya, harusnya seperti itu enggak? Saya tanya Mas Rian dan Mas Fernando. Kenapa, Pak? Satu order itu satu pembayaran enggak harusnya? Enggak. Kayaknya tergantung sih Pak, soalnya kalau saya tuh bisa juga misalkan ada kekurangan saldo di sini terus bisa tambahin dengan yang lainnya gitu, Pak. Oke. Ya, bisa multiple pembayaran. Bisa multiple payment ya, itu kan saya tanyakan multiple payment itu ya. Oke. Oleh karena itu, makanya di sini paymentnya jadi dia bisa 2 atau 3 gitu ya pembayarannya. Walaupun itu kembali lagi kebijakan toko sebetulnya. Kebijakan toko itu maksudnya begini, untuk kartu kredit biasanya nggak bisa di multiple payment. Jadi
biasanya seperti ini kasusnya. Cashnya kurang, maka dia dilengkapi dengan debit atau dilengkapi dengan kartu flash, kartu yang flash BCA, kemudian yang kayak Indomaret card tapi ya, terus kartu-kartu flash lah, kartu-kartu yang isinya yang bisa diisi uang itu bisa. Terus sama kalau dia punya poin reward, bahasanya tuh kayak dia ngumpulin gitu, bisa kayak ini OVO point bahasanya, itu bisa. Jadi misalnya gini, saya beli 10.000, harganya 11.000, kurang 1.000 gitu ya. Nah, itu saya motong dari OVO point. Ya. Itu misalnya itu bisa seperti itu. Umumnya bisa. Nah, berarti kan payment ini harus bisa menghandle pembayaran gitu ya, bahasa pembayaran dari satu order. Maka yang membedakan itu apalah, berarti tipenya. Makanya saat tabel payment ini harus bisa menghandle transaksi yang multiple payment, maka dia harus punya tipe. Nah, sebetulnya tipe ini dari mana? Nah, ini sebetulnya baiknya Mas Rian dan Mas Ando itu bikin satu entity khusus yang dia adalah membahas tentang tipe payment type. Ini. Payment type itu nanti isinya adalah dia cash, kemudian dia debit, kredit. Nah, seperti itu. Jadi tipenya ini nanti di sini yang ini ID aja gitu, terus nama name misalnya di sini. Kemudian ini nama ini lagi ditok seperti ini. Kok ini drama saja. Nah, seperti ini. Jadinya nanti sebentar dia turun, dia bisa banyak. Ini ada payment type ya. Ini bisa turun sini, sorry. Nah, seperti ini. Jadi ini ID-nya kok belum jadi primary key. Nah, payment primary key ID set. Nah, ini payment type-nya ini. Pak, itu foreign key-nya ada 2 karena yang tadi ada multiple payment ya, Pak? Oh, enggak, ini masih saya perbaiki, masih salah. Oh, oke. Oh, sebentar. Ini foreign key-nya itu ini harusnya ke sini. Nah, seperti ini. Ini karena ini kayaknya. Nah, ini seharusnya ada satu kolom lagi, namanya adalah order ID. Seperti ini. Jadi beda sama ID order, Pak? Sorry. Sama, sorry. Ini ID-nya di depan ya. Sama, Mas, sama. Nah, ini sama. Sebenarnya penamaan mau order ID order bebas. Setahu saya itu enaknya itu kayaknya adalah kalau bahasa Inggrisnya saya order ID ya. Order ID kalau bahasa Inggrisnya. Bebas sebetulnya mau pakai yang order ID apa ID order. Nggak masalah kalau yang penting kalian itunya tahu gitu. Kemananya tahu. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini yang FK-nya ini sebentar. Karena kan dia bisa dua bayar ya, dua kali bayar dan ada yang sama. Maka ID payment ini makanya ada ID payment, ada primary key-nya. Jadi gini, bagaimana cara menghandle satu transaksi, tiga pembayaran gitu misalnya bahasanya. Maka di sini ada FK dari ID order. Saat payment ini tidak memiliki primary key ini, tidak memiliki ID, maka ini akan error. Maksud error itu tidak akan bisa membuat payment baru, bahasa seperti itu. Makanya jadi satu transaksi satu payment saja. Nah, dengan seperti ini, saat aplikasi itu mendeteksi ada dua pembayaran, maka ID-nya nanti akan dua.
ID 1 pembayaran dengan cash, ID 2 pembayaran dengan kartu misalnya. Nah, dengan ID order yang sama. Nah, payment type-nya nanti akan mengikuti dari payment type di sini. Payment type di sini nanti di sini bisa saja isinya adalah cash, non cash gitu. Saya kasih tulisan kali ya. Sekali ini sebentar biar text box. Terus horizontal ini apa? Oh gitu. Sebentar. Jadi payment tab itu isinya adalah misalnya cash. Ini misalnya debit ya. Kemudian kredit, kemudian poin misalnya, ini seperti itu. Nah, ini untuk informasi di payment tab-nya. Nah, dengan seperti ini, dengan relationship seperti ini, maka dia bisa menghandle transaksi yang satu transaksi itu pembayarannya lebih dari satu. Seperti itu, Mas. Ya, itu nomor 3 itu di anunya job desk siapa? Mas Bim ya? Iya, Pak. Oh, ya sudah. Saya jawabkan. Oke, dengan seperti ini paham tidak? Paham, Pak, paham. Ya. Sebenarnya ini bisa lebih luas lagi gitu ya. Payment type-nya nanti dia biasanya cuma dua, cash dan non cash. Cash dan non cash. Nah, non cash itu nanti punya tabel lagi. Dia ada debit, credit, point. Itu bisa seperti itu, Mas. Cuma cukup seperti itu dulu. Nanti kalau itu nanti semakin melebar. Kalau kan nanti dokumen ini nanti kan saya share ke setiap ke di tatar di Aldiru nanti akan saya bikinkan yang lebih spesifik lagi nanti jadi punya bayangan lah seperti apa. Dan ini adalah yang dipakai di toko, mungkin di Indomaret kayaknya nggak pakai, tapi toko-toko kalau misalnya Mas Rian, Mas Fernando itu belanja misalnya belanja di Wasoku Sato gitu ya, makanan Jepang atau di Mister Donat, tabelnya seperti ini. Jadi tahu itu ya tabelnya seperti itu. Kalau saya nggak tahu kalau di Purwokerto mungkin nggak ada gitu ya. Kalau mungkin di tempatnya Mas Rian mungkin ada kali Wasoku Sato atau Mister Donat gitu. Kalau enggak ya di toko ini di stasiun biasanya ada. Itu tabelnya seperti ini. Gitu. Ini untuk permasalahan yang nomor 3 ya. Oke, kita ini mau semua masih ada 3 menit lagi ya. Waduh. Tinggal 2 lagi nih ya. Bisa mengolah poin reward dan dia memiliki promosi yang dinamis. Oke, mungkin saya coba kita diskusi untuk yang poin reward. Poin reward itu berarti dia domain dan customer ya. Nah, di situ dia sudah ada payment ini ya, tipe payment ya. Saat sebuah toko itu dia menghandle point rewardnya bisa begini, bisa menggunakan yang punya OVO atau bisa punya yang menggunakan dia sendiri, dari tokonya sendiri. Nah, saat dia bikin dari tokonya sendiri, maka dia harus punya ini yang bahasanya adalah seperti ini. Kan point reward itu kan berarti dia bisa dapat dan bisa dipakai gitu ya. Berarti ada transaksional, misal bahasanya adalah riwayat point reward. RURD seperti ini. Jadi riwayat itu adalah ini pastinya ada ID ya. Ini ada tipenya, itu dia bisa dapat, bisa bisa digunakan itu bahasanya seperti itu. Dan ini kalau misalnya dia pakai yang point reward punya sendiri, berarti ya kayaknya sih cukup seperti ini. Nanti beda lagi kalau dia punya OVO. Nah, bagaimana tahu bahwa customer ini punya point reward ini gitu? Maka customer kan pasti punya ID, punya nama telepon dan segala macam.
biasanya itu dia nempel di nomor telepon, ya enggak? Nah, bisa nomor telepon, ya nomor telepon, telepon inilah bahasa gini. Sorry. Berarti kita bisa tarik seperti ini. Ini oh ya, sorry di sini harus ada. Ini pokoknya di poin itu ada yang menandakan bahwa dia punya si itu gitu, punya si customer. Oh ya ini. Pak, berarti kalau misalkan biasanya kan kalau di Indomaret itu kan ini apa kayak mungkin kita nggak punya customer ID sendiri, tapi kalau misalkan kayak gitu berarti customer ID ini jadi opsional ya Pak? Soalnya kan nggak semuanya ada customer ID gitu ya Pak? Apa gimana Pak? Sebenarnya tergantung gini, customer ID itu ada jika emang ada customer yang memang mendaftarkan poin reward di situ, Mas. Kartu Kalau member ini gitu ya, Pak? ya betul, kartu member, ada kartu member. Ya ini saya contohkan punya. Berarti kalau yang nggak punya kartu member maksudnya kayak pelanggan biasa doang gitu itu nggak di customer Pak? Nggak punya, dia nggak punya. Oh, Seperti itu. Jadi makanya kalau di Rita pasti ditawarin ya, bikin kartu ya. Rita gitu ya. Nah, itu untuk itu sebetulnya. Makanya saat saya kemarin itu memasukkan permasalahan ini, ya saya terpikirkan seperti itu. Nah, Indomaret itu juga ada. Indomaret itu dia pakai aplikasi apa ya namanya ya? MyPoint. Hah? Isaku. Betul, Isaku. Itu juga Isaku, MyPoint. Itu MyPoint bukan, yang MyPoint itu punya ini, punya yang kopi-kopi itu. Yang Isaku betul, yang Isaku. Itu kan harus ada nomornya, ada itu apa, ada nomor telepon segala macam. Tidak ada informasi di situ. Saya juga punya tapi udah kosong isinya. Itu dulu seperti itu. Jadi kita dipaksa untuk itu. Ya apalagi dulu karyawan sana, jadi dipaksa untuk bikin. Dan gajinya juga beberapa masuk ke situ. Jadi untuk transaksi itu diputar lagi untuk di situ. Nah, jadi saya jadi curhat. Bahasanya ada itu custom apa, ada poin apa, ada aplikasi atau ada kartu yang menunjukkan bahwa dia customer di situ, dia punya poin reward di mana, punya poin reward berapa, seperti itu. Nah, ini ada satu lagi nih, sorry, ini ada satu lagi. Ini poin rewardnya. Ini jadi sorry, ini harusnya seperti ini. Kalau di sini itu hanya menunjukkan dia berapa, kemudian itu isinya berapa gitu. Saldo bahasanya lah. Ya di sini. Nah, ini kemudian di relationship-nya tarik ke sini. Nah, seperti ini. Ini ada satu-satu, tapi oh enggak, ini gini aja. Ini memang sebenarnya jarang terjadi. Bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak. Ini yang one to one nih. Jadi ya satu customer mungkin harusnya hanya punya satu poin reward. Ya nggak mungkin punya 2-3 akun gitu, banyak seperti itu. Jadi antara ini ID-nya itu adalah ini primary ID-nya ini adalah ID, ini ID-nya juga ID, tapi sebentar, ada nggak ya kasus yang dia punya 2 atau lebih ya? Kalau aku kayaknya sih nggak mungkin punya 2 atau lebih sih. Kalau misalkan daftarnya berulang gitu Pak, misalkan dia pengen aja gitu. Bisa saja. Kalau gitu nanti poin rewardnya berarti kondisinya seperti ini. Saya agak lupa nih, saya berpikirnya gimana ya. Kalau itu bisa saja. Kalau support, misalnya di support gitu, bahwa satu customer itu bisa punya satu atau lebih dari poin reward, akun poin reward ya, bahasa seperti itu. Mungkin satu customer itu punya anak misalnya, anaknya itu dibikinin poin reward satu gitu misalnya, tapi dia ngikut dari customer itu juga bisa seperti itu, bahasa seperti itu.
ini enggak seperti ini harusnya ini ada kolom dari customer ID-nya ini. Jadi ID ini akan associate dengan ini. Dan ini itu dia harusnya adalah satu-satu. Atau kalau memang mau disupport banyak, karena 0, 1, 2 more. Nah, untuk transaksionalnya adalah dia menggunakan seperti ini. Jadi sini nanti dia punya ID sendiri, ini primary key. Nah, yang dari si customer ini berarti bahasanya adalah berarti kan kalau customer melakukan sesuatu berarti harus ada historinya gitu kan, bahasanya seperti itu. Maka ini dari dapat poin ini dia harus punya kolom ID customer. Nah, seperti itu. Dan di sini juga harus punya namanya kolom point reward-nya gitu, bahasanya seperti itu. ID dia kapolda. Nah, itu tulisannya begini. Oke. Jadi pasti dia ada hubungannya gini, customer dia akan membuat suatu akun point reward gitu ya, yang isinya itu saldonya apa-apa itu berapa gitu. Nah, transaction-nya itu seperti apa? Dia dipakai buat apa gitu. Misalnya buat bayar, buat dia dapat lagi. Misalnya dia transaksi, kemudian dari transaksi itu dia ternyata dapat bonus, misalnya belanja 10.000 dapat 1.000 gitu misalnya. Maka dia nanti ada transaksi lewat di sini. Ini biasanya tidak ada hubungannya memang antara payment dengan ini, tidak ada. Maksudnya di sistem yang berbeda gitu. Jadi aplikasi itu punya beberapa modul dan modul itu hanya modul point reward. Namun jadi misalnya pembayaran customernya itu pembayaran dapat berapa gitu ya. Dapat bonus poin dapat berapa. Nah, itu tidak ada hubungannya ke sini. Biasanya seperti itu. Jadi antara tabel payment dengan tabel riwayat poin itu tidak ada hubungannya seperti itu. Jadi hanya untuk histori saja. Nah, ini seperti ini. Ini penggambaran untuk poin rewardnya seperti itu. Nah, ini mengelola pendek dan baik. Jadi kalau desainnya seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa customer itu nanti ada historinya. Jadi kalau kalian di poin OVO itu kan berarti dia ada historinya ya. Dia belanja berapa, dipakai berapa, diisi berapa. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup seperti ini gambarannya. Penggambaran seperti ini. Oke, 947 ya. Saya kurus 7 menit ini. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Belum Pak, masih jelas. Masih jelas ya. Oke. Wah, sudah habis ya. Ini promosi sebenarnya cukup banyak sebenarnya ini. Ini saya bonuskan saja, maksudnya nanti saya akan bikinkan ininya di sini. Nanti kalian bisa lihat ya seperti apa untuk promosinya. Ini karena waktunya sudah ini ya saya korupsi ini bahasanya. Mungkin saya cukupkan. Ada yang bertanyakan nggak untuk tugas ininya? Oh, penilaiannya ya? Ini sih Pak. Saya jadi penasaran sih Pak. Mungkin kalau misalkan store-nya itu beda negara, itu misalkan kalau misalkan lagi misalkan database kayak gini tuh bisa nggak sih Pak kayak informasinya itu diterjemahkan gitu? Apakah ada satu maksudnya gimana ya? Misalkan store di Indonesia itu kan misalkan nanti kayak struknya itu berarti informasi dalam bahasa Indonesia kan Pak. Misalkan nanti kalau misalkan di Indomaret China gitu misalkan, itu nanti informasi ini bisa ditranslate gitu apa gimana sih Pak? Bisa Mas. Nah, itu namanya tidak muncul namanya localization. Apa Pak? Localization. Tulisannya gini nih. Nah, dulu ya, localization. Jadi localization itu akan mengikuti dia ada di mana gitu. Nah, mana ya? Namanya gini. Localization. Ini yang dilakukan kalau Mas lihat websitenya, ini ada Inggris Indonesia. Oh, website Unsut juga ya Pak? Ya, itu sama. Itu namanya localization.
Ini bisa, Mas. Oke. Format struknya sama, namun datanya itu beda, itu bisa. Tapi itu udah masuk ke itu kali ya, pakai programming coding gitu ya, Pak? Bisa. Mau pakai, kalau saya dulu pakai database. Oh iya. Iya, pakai database. Jadi gini. Jadi aplikasinya itu punya localization 2. Dia misalnya Indonesia atau Inggris gitu misalnya. Saat saya set di Indonesia, aplikasi itu harus restart. Maka semua tulisan semua tulisan informasi itu jadi bahasa Indonesia. Gitu, Mas. Nanti kita ganti lagi gitu ya. Jadi bahasa Inggris, dia akan kembali lagi. Kalau Mas lihat di kayaknya semua aplikasi kayak gitu deh. Jadi saat dia diganti localization-nya, maka dia akan berubah semuanya dan bisa minta restart. Jarang ada yang dia on the fly, maksudnya langsung kita ganti langsung berubah semua, itu jarang. Karena dia akan berubah semua. Biasanya kalau yang apalagi hubungannya dengan uang ya. Kalau uang berarti kan dia ganti ya US dollar dia itu. Nah nanti kalau sudah sampai yang situ itu lebih luas lagi, Mas. Nanti dia juga harus support untuk course-nya, kemudian dia harus itu nanti lebih besar lagi. Makin luas ya, Pak? Makin luas. Ya, Pak. Dan waktunya gak cukup. Saya sebenarnya itu dulu pernah, tapi itu saya dulu belum sampai situ. Yang dibikin oleh Mas itu desainnya sudah ada, namun implementasinya nggak nyampe situ. Dulu itu pemikirannya gini, jadi kan toko-toko itu kan toko kayak Mr. Donat dan Mas itu punya rencana akan buka di Bali. Jadi mau nggak mau dia harus punya toko yang dia seperti internasional dan bisa menerima uang dolar, ya enggak? Atau mata uang lain lah bahasanya seperti itu. Nah itu harus apa yang dilakukan. Nah itu yang tadi yang Mas Fernando tanya itu hubungannya sama itu. Dia harus bisa itu, nanti dia harus tahu kurs rate-nya berapa hari itu apa. Misalnya dolar hari itu harganya 10.000, berarti kalau saat orang bayar $1 ya harus bisa transaksi untuk itu. Harga produknya nanti kan otomatis berubah. Ya tentu ikut lagi itu nanti berarti ada satu tabel namanya localization yang dia akan menginformasikan semua informasi itu di produk, harganya berapa, namanya bahasa Inggris, basisnya apa gitu. Saat itu diganti, dia akan berubah semuanya. Tapi bukannya nggak boleh, Pak? Bukannya undang-undang harus semuanya rupiah, Pak, penggunaan transaksinya? Tapi itu nah makanya itu regulasi. Tidak masalah, regulasi tidak masalah, tapi kita bisa support itu gitu. Bahasanya seperti itu, Mas. Karena kadang-kadang ada yang nakal gitu ya, bahasanya nakal, dia terima uang dolar gitu juga ada. Ya sebenarnya ya tadi kalau yang namanya data aplikasi, kemudian engineering, bahasa engineering ya, itu kita bisa ngomong engineering itu selama regulasi tidak tahu bahasanya ya bebas-bebas saja gitu. Kita support semuanya, Mas. Jadi whole system bahasa itu gitu, whole system kita support semuanya. Seperti itu. Masalah nanti regulasinya nggak boleh ya kita tinggal matikan saja, fungsi itu bisa seperti itu. Kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin cukup segitu dulu ya. Ini untuk penilaian nanti saya share aja dah. Nanti saya share Google Form untuk teman-teman itu penilaian untuk peer review-nya. Jadi Mas Fernando menilai Mas Rian menilai Mas Fernando. Dan nanti juga Mas Bima untuk menilai Mas Rian dan vice versa-nya, maksudnya masing-masing anggota. Nah, untuk penilaian yang lainnya, saya juga bisa lihat dari apa yang Mas Rian dan Fernando bikin gitu. Nah, nanti tugas yang tadi sudah dibikin, tugasnya apa saja segala macam, nanti saya dikirimkan ya. Boleh di-share private, maksudnya japri saja pakai Discord nggak apa-apa. Atau misalnya dari Mas Fernando langsung gitu, maksudnya karena sebagai ketua mengirimkan saya juga nggak masalah. Seperti itu. Nah, nanti dari situ saya akan bisa menilai bahwa bagaimana kinerja dari masing-masing Mas Rian, Mas Fernando, dan Mas Bima. Seperti itu. Ya, oke. Ya, Pak. Nanti untuk formnya nanti soal hari ini lah, itu cuma bikin full form saja, nanti ada poin kerjasama, kemudian kreativitas segala macam, nanti tinggal nilai 1, 2, 3, 4 sampai berapa lah seperti itu. Itu pas itu aja nanti. Itu tuh untuk basis penilaian peer review atau peer assessment maksudnya. Penilaian sejawat atau teman anggota seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kita banyak diskusi. Ya ini banyak ya kemana-mana ya, dan kemana-mana itu ini jadi pengetahuan Mas Fernando dan Mas Rian, saya yakin ya seperti itu gitu keadaannya.
Nah, ya, semoga bermanfaat. Semoga siapa tahu juga bisa nanti diimplementasikan di permasalahan atau yang dimiliki oleh Mas Fred dan Mas Rian seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada cara saya menjelaskan atau itu kurang jelas atau seperti apa, saya mohon maaf ya, karena itu kesalahan dari saya. Ya, selamat menghadapi tes nanti. Mungkin nanti akan untuk berikutnya saya akan informasikan apapun gitu, sebelum masuk ke tes lah, banyak seperti itu. Entah itu apa yang harus dilakukan, belajar apa saja, nanti lewat Discord lah, banyak seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin saya tutup dulu untuk perkuliahan kali ini. Silakan yang ingin melanjutkan kegiatannya lagi. Saya juga ingin siap-siap mungkin kamu juga kayak ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat terima pagi, kasih. Pak. Sama-sama. Ya, saya terima kasih. Ini tugas besarnya kalian cukup banyak sekali ide-ide dan itu ya baguslah. Sip. Bahkan kalian bukan apa maksudnya contohnya Mas Fernando ya, bukan dari elektro gitu ya. Mas Rian yang dia tidak baru masuk nyemplung ke database juga gitu ya. Ya ini luar biasa gitu, luar biasa. Iya, Pak. Oke, mungkin sekian ya. Ini saya izin untuk live terlebih dahulu. Silakan Mas Fernando dan Mas Rian bisa melanjutkan kegiatannya lagi. Saya terima kasih. Ya, yang mungkin yang malam puasa saya juga mohon maaf jika ada kesalahan ya, karena sedang bulan puasa. Oke, saya izin terlebih dahulu ya untuk live ya. Mas Rian. Ya,